Halo, saya Mufiz Atori. Saya hari ini akan membahas cerpen yang dimuat tanggal 15 Januari 2025 di laman langgampustaka.com. Cerpen ini berjudul Menara Emas di Tengah Kota, karya Alexandria Indri Wibawa. Saya senang dengan cerpen ini karena cerpen ini memiliki plot twist di akhir. Bukan karena kesenangan pribadi, tapi sepertinya rata-rata setiap orang senang dengan cerpen yang memiliki plot twist di akhir. Jadi kita tidak bisa menduga di ending akan seperti apa, atau apa yang sedang terjadi dalam cerita ternyata di ending paradigma kita diubah. Sebab plot twist itu biasanya dibangun dengan rencana yang sangat tersusun dengan baik. Cerita di dalam Menara Emas di Tengah Kota ini berlatar seperti dongeng-dongeng di Eropa, meskipun berbicara tentang politik, berbicara tentang pajak, berbicara tentang kelaparan, berbicara tentang kematian, namun cerpen ini dikemas dalam sudut pandang seorang anak kecil. Cerpen ini memiliki pandangan yang cukup baik bagaimana penulis menuliskan cerpen ini seakan-akan berbicara dengan pembacanya. Bahkan saya bisa kategorikan cerpen ini sedikit seperti naskah monolog. Karena di sini orang-orang disadarkan bahwa mereka sedang mendengarkan cerita. Ada beberapa pengalaman di sana seperti, sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, saya mau menceritakan ini dulu misalnya. Atau, nah ini waktunya saya menceritakan kepada kalian tentang cerita bla 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 bla. Itu seperti di naskah monolog biasanya muncul kalimat-kalimat seperti itu. Dalam cerpen ini juga ada sebuah simbol tentang kekuatan, bagaimana kekuatan itu dibangun dan bagaimana kekuatan itu diruntuhkan. Jadi ada dua sudut pandang kekuatan di sini. Bagaimana seorang raja atau seorang, di sana disebutkan wali kota, ingin membangun sebuah menara, ingin membangun sebuah patung emas untuk menunjukkan kemenangan dirinya gitu. Dan di sisi lain ada masyarakat yang ingin menunjukkan kemenangannya dengan merobohkan patung emas tersebut. Jadi sebuah kemenangan itu tidak bisa dipandang dari sudut pandang yang sama bagi setiap orang. Jadi kalau kawan-kawan memiliki kemenangannya masing-masing, silahkan perjuangan kemenangan itu. Jangan samakan kemenangan kita dengan kemenangan orang lain. Itu tidak akan selesai sama sekali gitu. Di sini Alexandria Indri Wibawa juga merespon bagaimana zaman sekarang orang-orang sedang membicarakan tentang kenaikan pajak dan semacamnya. Dia memberikan opininya dalam cerpen ini bagaimana kenaikan pajak di pandangan dia bisa membuat masyarakat merasa dirugikan. Bahkan dampak-dampaknya ditawarkan juga di sini. Bagaimana misalnya usaha-usaha di sini digambarkan dengan tukang roti yang tutup, kemudian ada beberapa orang dengan usahanya yang bangkrut gara-gara mereka tidak bisa membayar pajak, akhirnya mereka bunuh diri. Kemudian ada anak kecil yang sudah tidak bisa sekolah dan tidak bisa makan sampai dia harus meninggal dunia. Di sini juga tampak emosional dari seorang penulis tentang opininya sendiri gitu. Kawan-kawan nanti bisa baca bagaimana seorang Alexandria Indri Wibawa sangat emosional ketika membeberkan opininya tentang hukum di dalam cerpennya ini, sampai-sampai ada penggalan-penggalan cerpennya atau ada dalam satu kalimat dia ingin menjabarkan berulang kali opininya. Misal seperti ini. Ada dalam sebuah paragrafnya seperti ini. Rubel pernah mengatakan bahwa dengan adanya simbol kemewahan itu di kotanya, maka kota-kota sebelah bahkan Raja Isodil akan terkesan dan memandangnya sebagai wali kota yang berhasil dan gemilang. Tentunya hal ini akan membuatnya menjadi wali kota yang paling dihormati dan dibanjiri hadiah dari wali kota lainnya, atau bahkan medali penghargaan dari raja sendiri. Semuanya hanya demi dirinya sendiri. Menara itu tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan warga kota sama sekali. Nah, dalam paragraf ini sebenarnya emosional seorang penulis sangat muncul. Tanpa adanya kalimat semua hanya demi dirinya sendiri, menara itu tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan warga kota sama sekali. Sebenarnya itu sudah dibangun oleh penulis dari awal cerita sampai paragraf itu. Tapi karena emosional seorang penulis, dia memasukkan itu agar pembacanya merasa diberikan kesimpulan yang jelas gitu, bahwa arahnya adalah ke sana, bahwa itu adalah kemarukan seorang raja. Padahal tanpa kalimat itu juga kemarukan seorang raja ini dan kekesalan masyarakat sudah bisa tergambar dalam cerpen ini. Cerpen ini mengingatkan saya bagaimana keserakahan Firaun yang ingin membangun patung, juga revolusi Prancis tentang masyarakat yang ingin menggulingkan tahta rajanya dan memenggal kepalanya. Bahwa cerpen ini dengan dasarnya, yang dengan dasar ingatan saya dengan cerita dari kemarukan Firaun dan revolusi Prancis, cerpen ini bisa jadi berdasar dari sana, atau barangkali penulis memang tidak tahu tentang cerita-cerita itu dan membangun cerpen ini seakan-akan mirip dengan cerita itu.
itu, ada kesamaan cerita di sana. Dan yang paling unik dalam cerpen ini, di ending terakhir, dalam paragraf terakhir, saya dikembalikan kepada awal. Dan ketika saya membaca paragraf akhir itu, seakan-akan, lah kok ternyata masih di tempat yang sama seperti di paragraf awal. Ternyata selama ini saya membaca cerpen itu hanya ada dalam benak si anak yang sedang bercerita. Jadi sebenarnya kejadian ini tuh tidak terjadi. Hanya pada saat itu, di saat anak itu menghadiri pemakaman temannya, cerpen ini berjalan dan segala kegaduhannya berjalan, ternyata itu hanya ada di benaknya si pencerita anak kecil itu. Ini sungguh luar biasa bagi saya dengan plot twist seperti itu. Jadi kawan-kawan kalau mau baca cerpen ini silahkan kunjungi di laman langgapustaka.com, dan jika kawan-kawan punya tulisan silahkan kirim ke media.langgapustaka@gmail.com. Dan jika kawan-kawan ingin belajar tentang menulis cerpen dan menulis puisi, silahkan kunjungi Langgam Pustaka Institute atau kunjungi website langgapustaka.com dan klik kursus di sana. Di sana ada 2 kelas cerpen yang harganya 350.000, tapi khusus untuk hari ini kawan-kawan bisa mengakses kelas itu dengan harga hanya 35.000. Jadi cepat kawan-kawan beli kelas itu agar cerpen kawan-kawan dan puisi kawan-kawan sangat bernas, dan kirim ke media langgapustaka.com. Terima kasih.